Pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman kini terancam pasal berlapis atas kekerasan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa yang dilakukannya. Tidak hanya mencabuli, Fajar terbukti merekam perbuatannya dan menyebarkannya di situs porno. Polisi juga menemukan ada 8 konten porno yang ditemukan dalam sebuah compact disc. Baju orange tersangka itu akhirnya dikenakan juga oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja setelah aksi bejatnya melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan mengonsumsi narkoba terkuak. Fajar mencabuli 3 anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta 1 orang dewasa berumur 20 tahun. Bahkan aksi bejatnya itu ia rekam dengan menggunakan handphone. Bejatnya lagi, Fajar juga menyebarkan video tersebut ke website atau forum pornografi di dark web. Di Reskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi mengatakan ada 8 video porno yang ditemukan. Kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis. Kemudian barang bukti berupa 1 baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga meminta Polri untuk mengusut dugaan adanya monetisasi atau keuntungan berupa uang yang didapatkan oleh Fajar dari menyebarkan konten porno tersebut. Kalau itu betul-betul menjadi temuan ya dari apa yang dikembangkan kepolisian, saya kira ini juga bentuk eksploitasi lain. Dan betul di dalam konteks TPPO tentu ini juga unsur eksploitasi yang dimaksud. Karena kalau sudah memenuhi 3 unsur, sebagaimana kita tahu ada prosesnya, ada caranya, ada tujuannya. Kalau tujuannya adalah mengeksploitasi dari konten pornografi dengan anak misalnya, dan untuk mendapatkan keuntungan, ini jelas bentuk dari eksploitasi seksual dan ekonomi. Atas aksi bejatnya itu, AKBP Fajar dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain pidana, lulusan Akpol 2004 itu juga akan menghadapi sidang Komisi Kode Etik pada Senin besok untuk menjatuhkan sanksi kepada perwira menengah itu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polisi didesak untuk menelusuri kemungkinan adanya anak-anak lain yang menjadi korban kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Dugaan monetisasi dari video porno yang diunggah AKBP Fajar juga diminta untuk ditelusuri untuk membuktikan apakah ada tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT Veronica Atta dan anggota Kompolnas RI Hoirul Anam. Selamat sore Ibu Tori, Pak Anam. Selamat sore Mbak Eva, Bu Vero, apa kabar? Kabar baik dan luar biasa. Baik, saya akan ke Ibu Tori terlebih dahulu. Ibu Tori, apakah sampai hari ini ada laporan baru yang masuk terkait dengan data korban terkini, Ibu? Terkait dengan data korban, sampai dengan saat ini, kalau terkait dengan anak itu terdapat 3 orang anak, sedangkan informasi yang kita dapat bahwa ada 1 orang dewasa. Karena itu saat ini sudah terdapat 4 korban. Itu yang ada saat ini, dan kondisi korban itu sebenarnya masih sangat trauma, belum mau bertemu dengan pihak lain. Ya. Iya, demikian Iya, Ibu Tori, saya baca bahwa kondisi korban trauma berat, bahkan takut ketika melihat seragam coklat. Apakah betul, Ibu, demikian kondisi korban? Ibu Tori? Halo? Baik, saya ulangi pertanyaannya, Ibu. Saya sempat
membaca. Halo? Iya, saya ulangi pertanyaannya Ibu Tori, saya sempat membaca bahwa korban dalam kondisi trauma berat, bahkan ketakutan ketika melihat seragam tertentu. Betulkah kondisi itu, Ibu? Iya, kondisinya bahwa anak itu trauma ketika melihat seseorang yang menggunakan pakaian warna coklat, itu dia sangat ketakutan, bahkan meminta untuk orang tersebut harus ganti pakaian yang berwarna lain. Kemudian juga salah satu indikator terkait dengan tekanan psikologis adalah dia tidak mau untuk berbicara dengan orang yang lain dalam kondisi murung. Jadi memang kondisinya trauma berat. Nah, ini yang terkait dengan yang berusia dengan 12 tahun ya, ketika kejadian 12 tahun, saat ini berusia 13 tahun. Sedangkan yang terkait dengan anak yang berusia 6 tahun saat ini juga ketakutan dan tidak mau lepas dari orang tuanya. Sehingga saat ini tidak berada di bawah perlindungan atau di shelter, tetapi masih bersama dengan orang tua. Jadi memang kondisinya sangat trauma, dan korban yang ketiga itu ketakutan, dia lari. Tapi syukurlah bahwa saat ini sudah ditemukan. Baik, saya ke Pak Anam dulu, Pak Anam. Iya, kita sudah dengar tadi kondisi psikologis korban mengalami trauma berat, tekanan psikologis, ketakutan. Apa bentuk pengawasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas sejauh ini untuk mengawasi kasus ini betul-betul diusut secara tuntas? Yang pertama memang soal proses, yang kedua memang soal substansi. Soal proses, ya kemarin memang berjalan agak lambat, tapi ketika kita melihat substansinya cukup lumayan gitu ya, karena ternyata memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, substansi ini jadi sangat penting untuk bagaimana kita merekonstruksi nanti sanksinya. Karena konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa, ya, dan kami yakin tidak hanya Pak Kapolres, mantan Kapolres yang harusnya dapat pidana, tapi juga ada orang lain. Nah, itu dalam konteks pidana. Dalam konteks etik juga kemarin sudah disebutkan bahwa ini pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran etik berat, sehingga saya yakin ini nanti akan di PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat, gitulah. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua yang nggak kalah penting tadi yang disinggung oleh Bu Veronica adalah bagaimana soal korban. Ya, dalam konteks skema hukum di kita sebenarnya dikenal istilah rehabilitasi dan restitusi. Jadi ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab pelaku. Nah, kami juga mendorong di sini polisi dalam merekonstruksi peristiwanya juga memasukkan kerugian-kerugian korban, termasuk juga kerugian masa depan ya. Kami nggak bisa membayangkan itu bagaimana kalau tidak ada pemulihan serius saat ini soal kondisi psikologinya, dia bisa merangkai masa depannya. Lah itu harus dipikirkan. Nah, salah satunya yang memang di samping oleh negara juga oleh pelaku. Pelaku harus dikasih sanksi, tidak hanya sanksi badannya yang hukum, tapi juga bagaimana pemulihan, restitusi kalau dalam konteks hak asasi manusia. Okay. Nah itu jadi itu yang terakhir yang ayo kita mengajak seluruh masyarakat untuk melihat langsung proses ini ya, karena ini kan kasus yang tidak hanya menyakiti kepolisian yang di tengah-tengah kepolisian sedang bergiat diri untuk selalu membenahi dirinya, tapi juga ini menyentuh nurani kita semua. Ya. Oleh karenanya memang ayo kita awasi bersama-sama. Saya kira penyajian konstruksi peristiwa oleh kepolisian kemarin itu membuat peristiwa ini semakin terang dan konstruksi peristiwanya semakin jelas dan tahu, mulai dari video, duit dan sebagainya. Oke, konstruksi peristiwanya sudah terang, konstruksi kasusnya juga sudah jelas, ada pasal berlapis yang disangkakan kepada pelaku. Biasanya kalau kasus yang melibatkan anggota kepolisian kan sidang etik dulu, Pak Anam, baru pidana. Kalau dalam kasus ini bagaimana seharusnya? Karena sudah terang benderang, bahkan pasal berlapis. Bisa secara simultan, dan ini sebenarnya secara proses ini simultan.
Jadi pidananya jalan, etiknya juga jalan. Makanya walaupun sidang etik belum terjadi, penetapan tersangka sudah diambil. Nah, ini karena memang simultan. Dan saya kira minggu besok sudah selesai kok ini sidang etiknya, sehingga proses pidananya juga bisa semakin maksimal. Dan ayo kita dorong bersama-sama, ya siapapun pelakunya yang terlibat di sini ya harus dibongkar. Saya yakin tidak hanya satu orang, ya kan tidak mungkin ini satu orang yang menyediakan, yang memfasilitasi, termasuk yang ambil video, yang mengupload dan sebagainya, itu pasti ada orang yang lain, termasuk monetize, ya duitnya bagaimana dan sebagainya. Ayo kita dorong ini, membongkar ini semua. Kami yakin teman-teman kepolisian juga melakukan ini, ya untuk membongkar ini tidak hanya demi masa depan keluarga korban, tapi ini untuk masa depan seluruh anak di Indonesia. Biar tidak berulang kembali. Ya, betul. Terdekat sidang Komisi Kode Etik Polri mantan Kapolres Ngada digelar pekan depan hari Senin. Pak Anam, apa Ya, sanksi etik yang 17. tepat untuk pelaku? Dipecat dengan tidak hormat, ini PTDH. Kalau ada lebih berat lagi, bisa lebih berat lagi, tapi kan mekanismenya tidak ada, kecuali itu yang paling berat, dipecat dengan tidak hormat, istilahnya PTDH. Itu. Saya kira kalau lihat konstruksi peristiwanya, konsolidasi, bukti dan sebagainya, pasti itu yang akan diambil oleh kepolisian, oleh majelis etiknya. Kalau menurut Bu Tori apa hukuman pidana yang tepat, yang pantas bagi pelaku untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, Ibu Tori? Iya, menurut saya bahwa pelaku ini melakukan beberapa tindak pidana kejahatan. Jadi tidak saja terkait dengan kekerasan seksual, tidak saja melanggar tentang bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi yang bersangkutan juga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan pornografi. Dan jangan lupa bahwa ada juga narkoba, kan terdeteksi awalnya kan narkoba. Nah, ini harus dilihat supaya pasal-pasal yang diterapkan itu harus yang memberatkan. Karena dalam aturan undang-undang ya, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 itu tentang kebiri kimia, dan bahkan bagi predator seksual anak itu hukuman maksimumnya itu adalah hukuman mati. Namun demikian kami mendorong untuk yang perlu diterapkan itu adalah kebiri kimia, dan yang kedua adalah hukuman seumur hidup. Saya kira itu yang patut diterima oleh pelaku, karena kita tahu bahwa telah mencederai kondisi korban, masa depan korban, keluarga korban, bahkan bangsa, mempertaruhkan nama bangsa ini, dan terutama untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak, dan tidak perlu terulang lagi ya untuk kedepannya. Kita juga berharap supaya bagaimana bisa melakukan pengawasan melekat. Saya tidak salah, ada WhatsApp sebenarnya ya. Nah, bagaimana melakukan fungsi-fungsi ini supaya bisa mencegah tidak terjadi lagi, kemana si Kapolres misalnya, Kapolsek atau anggota yang lain itu harus bisa diatur, bisa dikawal sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Baik. Menurut saya seperti itu, Kak Eka. Baik, didesak ada hukuman maksimal, termasuk juga sanksi etik yang maksimal untuk pelaku. Upaya pendampingan terhadap korban juga masih terus dilakukan ya, Ibu Tori. Terima kasih Ibu Tori, Veronika Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Hoirul Anam, anggota Kompolnas Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.